Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Ibrahim. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di semester 4 ini saya mempelajari mata kuliah mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan komunikasi bisnis itu merupakan kegiatan berkomunikasi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Ada beberapa hal yang terlibat dalam proses komunikasi bisnis, antara lain, yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, terjadi pertukaran informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Yang ketiga, melibatkan lambang, simbol, atau sinyal. Yang keempat, menggunakan saluran personal dan non-personal. Dan yang terakhir, ada target yang ingin diperoleh. Jika dilihat dari tujuannya, maka tujuan komunikasi bisnis itu adalah: satu, untuk memberi informasi, misalnya informasi seputar harga, produk terbaru, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penjualan suatu produk. Yang kedua, melakukan persuasi. Maksudnya, komunikasi bisnis dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain seperti klien atau calon konsumen. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga bisa dilakukan untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain demi mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, melakukan pengaturan. Komunikasi bisnis yang berfungsi untuk mengatur ini misalnya adalah melakukan komunikasi yang bersifat memberikan petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu. Setelah kita mengetahui fungsi dan tujuan komunikasi bisnis, sekarang kita lihat ruang lingkup dari komunikasi bisnis, yaitu 1. Komunikasi bisnis internal adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar individu dalam satu institusi, organisasi, atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis internal ini misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawannya, antara manajer dengan anak buahnya, atau antara sesama karyawan. Yang kedua, komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal adalah komunikasi bisnis yang terjadi antara organisasi, instansi, atau perusahaan dengan pihak lain. Misalnya, komunikasi bisnis yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan, atau antara direktur dengan pemasok bahan baku. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi berdasarkan bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi personal, yaitu intrapribadi dan antarpribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi dalam kelompok kecil seperti pengajaran, diskusi panel, simposium, seminar, brainstorming, dan lain-lain. Komunikasi dalam kelompok besar atau public speaking. Yang ketiga, komunikasi massa seperti press, radio, televisi, film, dan lain-lain. Adapun jenis saluran komunikasi yang digunakan yaitu lisan dengan media percakapan langsung, telepon, interview, seminar, workshop, pelatihan, pidato, dan presentasi. Yang kedua, tertulis dengan media surat, memo, laporan, proposal, dan yang terakhir elektronik seperti media fax, email, voicemail, dan telekonferensi. Dari ruang lingkup komunikasi bisnis tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis sangat penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik internal maupun eksternal, akan mendukung kelancaran proses produksi. Jika proses produksi berjalan dengan baik, maka produktivitas tentu akan lancar dan perusahaan dapat maju dan berkembang. Karena komunikasi bisnis adalah kegiatan komunikasi yang terencana, maka diperlukan strategi komunikasi bisnis yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.